Kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran hari ini untuk kelas 8. Kita akan mempelajari tentang bab 6, gereja sebagai paguyuban orang beriman. Di mana dalam bab 6 ini ada 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, gereja sebagai paguyuban. Kemudian yang kedua, ciri gereja sebagai paguyuban. Dan ketiga adalah bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Sebelum itu, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Aku percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai dari materi gereja sebagai paguyuban atau persekutuan. Pengertian gereja. Gereja atau eklesia berarti pertemuan rakyat yang bersifat religius, bersifat keagamaan. Gereja adalah persekutuan umat. Ya, secara rohani gereja adalah persekutuan umat beriman di seluruh dunia yang terdiri dari jemaat-jemaat setempat. Nah, persekutuan disebut juga sebagai komunio. Nah, ciri perkumpulan yang disebut persekutuan atau komunio adalah di mana suatu kelompok atau perkumpulan akan dikatakan sebagai komunio jika dalam kelompok atau pergaulan atau perkumpulan tersebut komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus. Mereka saling memperhatikan, saling memiliki, memberi, mendukung, menasehati, mengingatkan, mengembangkan, melayani, dan berusaha agar kebersamaan tersebut terus-menerus terjaga keutuhannya demi kebahagiaan bersama. Model orang-orang yang berkumpul untuk membentuk persekutuan atau komunio bisa dilihat dalam kehidupan para rasul. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47. Sebagai satu paguyuban, gereja memiliki banyak anggota tetapi satu tubuh. Kesatuan tubuh tidak terhapus perbedaan anggota. Nah, kita lihat kebiasaan hidup dari gereja perdana sebagai persekutuan. Nah, kita pahami dulu bahwa gereja perdana adalah persekutuan para rasul Yesus. Ciri-cirinya, mereka selalu hidup dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti, berdoa dan beribadah bersama, saling melayani dan berkurban satu sama lain. Hidup dengan gembira dan tulus hati. Mereka saling mengenal dan memiliki ikatan batin. Memiliki iman yang sama tentunya yaitu kepada Yesus Kristus. Di sana juga dikatakan adalah menjalankan cara hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Nah, unsur-unsur keanggotaan gereja dan tugasnya ya yang kita kenal di kalangan gereja Katolik, yang pertama kaum klerus. Kaum klerus terdiri dari episkopat yang disebut uskup, presbiterat yaitu imam, dan diakonat yaitu diakon.
Tugas mereka adalah pelayanan rohani dan menguduskan gereja melalui perayaan-perayaan sakramen. Kaum klerus ini adalah mereka yang menerima tahbisan. Kemudian, kaum hidup bakti yang terdiri dari tarekat religius dan tarekat sekuler. Mereka hidup dari penghayatan Trikaul Suci, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Mereka membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira dalam pelayanan pendidikan medis, rumah-rumah retret, dan lain sebagainya. Kaum hidup bakti ini biasanya kita kenal di dalamnya ada suster, ada bruder, ada frater, ya, frater yang tidak menikah, ya, frater yang bukan menjadi seorang pastor. Ada juga ya mereka yang secara rohani ingin mengabdi dalam kaum hidup bakti. Yang ketiga adalah kaum awam. Kaum awam mengemban tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai kehendak Allah, yakni mengelola tata dunia dengan nilai Kristiani. Di antara kaum awam ada yang menikah, ada yang tidak menikah atau disebut selibat. Nah, kaum awam di sini yang termasuk juga adalah kita, ya, kita semua yang bukan kaum klerus ataupun kaum rohaniwan. Materi yang berikutnya dalam bab ini yaitu ciri gereja sebagai paguyuban. Kebiasaan hidup dari gereja perdana sebagai persekutuan sampai sekarang masih dipelihara dan dilanjutkan oleh gereja. Dalam doa syahadat Katolik, doa aku percaya yang sudah kita doakan pada awal pertemuan ini, kita mengenal dan mengamini akan ciri dari gereja, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, ciri-ciri gereja yang tadi dikatakan, gereja yang satu adalah kesatuan dalam gereja tampak dalam satu Injil, satu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul. Gereja yang kudus berarti gereja menjadi perwujudan kehendak Allah yang Maha Kudus untuk bersatu dengan manusia dan mempersatukan manusia dalam kekudusannya. Gereja itu kudus karena sumber dari mana? Tentu ia berasal dari yang kudus. Nah, gereja yang Katolik berarti bahwa gereja diperuntukkan bagi semua manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Gereja yang apostolik berarti bahwa gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Nah, ada usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sifat-sifat atau ciri-ciri gereja tadi. Yang pertama, mewujudkan kesatuan gereja misalnya aktif dalam kehidupan gereja, setia dan taat pada persekutuan umat, bersifat jujur dan terbuka satu sama lain, beribadat bersama dan bakti atau kegiatan sosial. Kemudian yang kedua, mewujudkan kekudusan gereja, misalnya merenungkan dan mendalami kitab suci. Ketiga, mewujudkan kekatolikan gereja, misalnya sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun, bekerja sama untuk mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia. Yang keempat, mewujudkan gereja yang apostolik, misalnya setia dan mempelajari Injil yang merupakan iman gereja para rasul. Menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret, setia dan loyal kepada hierarki gereja. Hierarki gereja itu seperti apa? Di sana ada paus, ada uskup, ada imam, ada diaken. Kita masuk pada materi yang ketiga dalam bab ini, yaitu
bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Ciri hidup dari jemaat perdana seperti yang terungkap dalam Kisah Para Rasul sampai sekarang masih dipelihara dan dilaksanakan oleh gereja. Pelaksanaan oleh gereja sekarang ini kita kenal dengan 5 tugas pokok gereja atau panca perutusan gereja. Yang pertama adalah koinonia, liturgia, kerigma, diakonia, dan yang kelima adalah martiria. Nah, koinonia atau persekutuan merupakan segala usaha untuk semakin mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan murid-murid Kristus dengan saling membantu, saling berbagi, dan memenuhi kebutuhan bersama. Liturgia atau menguduskan merupakan segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat secara personal maupun sosial, baik yang sakramen dan bukan sakramen. Kerigma atau mewartakan merupakan segala bentuk pewartaan, pengajaran iman, dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan, berbagi pengalaman iman, dan saling meluruskan pandangan iman. Diakonia atau melayani merupakan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, martiria, kesaksian hidup. Kesaksian hidup dapat diwujudkan dengan cara hidup yang benar, martir putih, dan juga kematian atau martir merah. Ya. Rela mengorbankan segala sesuatu demi Kristus. Mari kita tutup materi kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami memahami bahwa kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mensyukuri karunia yang kami peroleh, sehingga kami dapat menjalankan peran kami masing-masing dengan baik, dalam gereja, sekolah, dan masyarakat. Karena hal itu adalah tanggung jawab kami, sebagai putra-putrimu. Semua ini kami haturkan kehadirat dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semangat. Sampai jumpa lagi.